Oke, selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Hendra Marudama. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan tema ataupun halaman web untuk portal berita online. Oke, jadi kita lihat terlebih dahulu hasil pembelajaran kita, localhost, kemudian magazine. Nah, jadi untuk tema di sini kita menggunakan Frenzy News and Magazine. Ya, tampilannya seperti ini. Ya. Nah, di sini kita bisa nanti di halaman admin untuk merubah warna dari tema. Ya, ini defaultnya di sini saya pilih warna oranye. Ya. Nanti ini bisa kita ganti menjadi warna yang sesuai dengan selera ataupun keinginan dari admin websitenya. Oke, di sini kita akan memecah beberapa bagian untuk halaman beranda ya. Nanti kita akan membuat yang pertama ada halaman head ya. Jadi ini yang di atas adalah halaman head ya. Kemudian untuk halaman selanjutnya ini ada slider ya. Ini halaman slider, bagian slider. Jadi yang pertama ada head, yang kedua ada slider. Yang ketiga ada home, yaitu halaman home itu dari sini. Ya. Ini berita utamanya ya, ada di halaman home. Kemudian yang keempat kita akan memecah menjadi halaman footer. Footer untuk bagian bawah dari website kita. Oke. Jadi langkah pertama kita lihat terlebih dahulu project kita ya di localhost. Kemudian portal, enter. Oke, ini hasil sementara project kita ya. Kita baru membahas mengenai proses pembuatan variabel, kemudian controller baru ya. Kita cek di project kita di htdoc, kemudian portal. Oke, kemudian application. Kita cek di config terlebih dahulu, config, kemudian di roots. Ya, di sini kita untuk default controller kita sudah mengganti menjadi web sebagai default controller kita. Oke, jadi kita bisa cek ya untuk application, kemudian controllers, web. Nah, ini adalah controller web ya sebagai default controller yang kita setting di bagian roots. Ya, pada bagian default controller. Oke, untuk public function indexnya kita masih meload welcome message ya dengan perintah di slot view kemudian welcome message. Jadi tampilannya ya tampilan sewaktu kita melakukan instalasi CodeIgniter seperti ini. Ya, welcome message. Oke. Sebelum kita membuat function index ini ya, kita ganti function indexnya. Langkah pertama kita akan mengcopy aset ya, aset dari template yang kita gunakan. Jadi di sini saya akan membuka di portal ya. Di portal, kemudian saya juga membuka folder bahan DVD seperti ini. Ya, jadi ini project kita, ini bahan DVD ya, tutorial ini. Nanti ini untuk template-nya kita gunakan untuk halaman websitenya menggunakan Frenzy ya, Frenzy responsive bootstrap template. Sedangkan untuk halaman admin kita gunakan Star UI 115. Ya, jadi untuk webnya, yang ini untuk halaman adminnya. Oke, jadi kita buka projectnya ataupun template yang kita gunakan. Kita akan mengcopy ya file-filenya. Oke, ini kita ganti terlebih dahulu ya untuk defaultnya. Saya gunakan Google Chrome misalkan. Ini juga oke.
Di sini saya akan mengcopy folder aset. Ya, ini di aset. Ini aset untuk ini ya, untuk logo BG ya. Jadi ini tidak saya copy, kita akan mengcopy CSS. Oke, ini image-nya kita set image-nya. Oke, ini juga kita copy. Jadi kita akan mengcopy folder CSS, kemudian img ya ataupun image, kemudian JavaScript ataupun JS, dan style switcher. Nah, ini boleh juga kita copy di sini. Ya, kita blok, kemudian kita copy. Nah, ini aset dari template Frenzy ya, kita copy. Kemudian di project kita di portal ini saya akan membuat folder baru di sini ya. Kita buat folder baru. Nah, di sini saya akan beri nama foldernya menjadi aset. Ya, aset seperti ini, enter ya ke aset. Nah, di sini akan kita paste. Nah, jadi kita sudah mengcopy aset yang ada di template Frenzy ke dalam portal ya, yang ada di htdoc. Nah, ini portal kan project kita nih ya, project pembelajaran kita beri nama portal. Oke, jadi ini sudah ya, htdoc, portal, kemudian aset. Nah, kita paste di dalam folder aset ya. Oke, tetapi di sini kan aset nanti ada dua ya. Aset itu dia ada aset untuk website, ada untuk admin ya. Jadi di sini akan saya buat folder baru lagi ya, biar gampang untuk mengingat direktorinya. Kita buat di sini asetnya misalkan web ya. Boleh kita buat web di sini. Web. Kemudian ini kita pindahkan ke dalam folder web. Nah, seperti ini. Jadi htdoc, portal, aset, web. Ini isi untuk aset dari web ya. Untuk admin nanti kita akan buat folder baru di sini ya. Nah, misalkan nanti untuk adminnya kita buat folder admin di sini untuk asetnya. Kita nanti gunakan yang ini, start UI ini. Ini kita copy ke folder admin. Jadi kita pisahkan antara CSS ataupun image dan JavaScript, antara halaman web dan halaman admin. Oke, sampai di sini sudah selesai kita untuk proses pengkopian aset yang untuk template Frenzy-nya. Sekarang kita kembali ke bagian, oke, ini start UI ya. Kita kembali ke controller kita ya. Nah, di sini kita akan mengubah function index ya pada controller web sebagai default controller ya. Kenapa? Karena untuk function indexnya kita masih memanggil welcome message ya. Jadi ini welcome message akan kita ganti menjadi this load view. Misalkan kita beri nama yang pertama head ya. Jadi ini kalau kita refresh, otomatis ini akan error ya. Ini akan terjadi error seperti ini. Kenapa? Karena di sini belum ada file bernama head.php ya. Kita cek di view ya, kita cek di view ya. Ini htdoc, portal, application, view. Nah, di sini belum ada halaman head.php. Untuk itu kita akan membuat file baru ya. Kita buat file baru, tetapi file barunya kita akan masukkan ke dalam folder baru juga. Jadi new folder. Kita beri nama foldernya nanti misalkan web. Ya, web, enter. Nah, di sini kita akan buat file baru berekstensi PHP, atau bisa dikopas dari welcome message ya. Ini kan ekstensi file tidak kelihatan ini ya, tetapi dia untuk tipenya di sini kelihatan ya, tipenya PHP script. Ini bisa kita klik di view, kemudian file name extensionnya ini bisa kita checklist. Nah, jadi di view, kemudian di file name extension ini kita checklist supaya ekstensi filenya langsung kelihatan. Oke, ini welcome message ini akan kita copy biar gampang ya. Kita copy di folder web, kita paste, kita ganti menjadi head. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada headnya. Nah, ini akan error juga. Kenapa?
di sini masih dianggap untuk file head.php belum ada ya, karena kita di controller ya. Di sini kita langsung memanggil dengan this load view head, sedangkan head ini, head yang kita buat di sini tadi, ini dia di dalam folder web lagi ya. Jadi this load view head, kita this load view web kemudian head. Nah, jadi kita tambahkan di foldernya, folder web kemudian baru file head.php. Ini dia, jadi this load view web baru head, karena di sini kita buat folder baru web. Untuk ekstensinya di sini tidak perlu kita buat ya, jadi langsung web garis miring head. Ini memanggil file head.php yang ada di view, kemudian di folder web. Oke, seperti ini. Jadi ini kalau kita refresh, dia akan seperti ini, tampilan normal lagi. Kenapa kita tampilannya seperti welcome message? Karena kita tadi kan mengcopy dari welcome message ini. Nah, jadi kita akan buka menggunakan editor kita. Ya, di sini kita menggunakan Dreamweaver. Nah, ini kan coding dari halaman welcome message. Ini kita Ctrl A, kita del ya. Kita del, kita simpan. Ya, karena kita akan mengcopy dari template nanti. Ini kita refresh, nah kan sudah kosong. Untuk head kita akan mengambil dari template seperti ini ya tampilannya. Ini halaman head yang di atas ya. Jadi kalau di template kita cek di halaman indeksnya. Nah, ini dia. Ini halaman head. Ya, dari customer service ya sampai ke search ini dia halaman head namanya. Jadi ini halamannya kita pecah-pecah ya, supaya gampang dalam proses pembuatan websitenya. Jadi ini halaman head, ini halaman slider, ini kita pisahkan dia, supaya nanti kalau dia pemanggilan halaman yang berubah, ini tidak perlu kita panggil berulang ya, kita pecah. Oke, jadi ini kita akan membuka template dan mengcopy halaman head yang di atas. Jadi caranya, kita buka index.html yang ada di template ya, di Frenzy kita klik kanan, open with ya, kita gunakan editor kita. Jadi teman-teman bisa menggunakan editor selain Dreamweaver ya, bisa menggunakan Sublime ataupun NetBeans. Oke, ini dia halaman index.html yang ada di template Frenzy. Kita akan mengcopy coding yang ada di halaman index HTML ini. Jadi kita mengcopy untuk head itu dari baris pertama ya sampai search, bagian search. Search mana dia? Customer service 0800, kita cek sini. Customer service 0800, begini dia. Berarti di bawahnya lagi ya. Oke, sampai di sini ya, sampai baris ke 342 ya, 342. Jadi kita mengkopinya biar gampang dan cepat. Ini kursornya kita letakkan di awal karakter ya, kita biarkan aktif kursornya. Kemudian ini kita scroll ke bawah sampai baris ke 243 ya. 243 di sini ada penutup header n-nya ya, header n. Jadi kita tekan tombol shift di keyboard, kemudian kita klik di akhir karakter ini. Nah, seperti ini. Jadi dia akan terblok ya. Dari atas ini langsung terblok ke bawah. Jadi tidak perlu kita klik, kita blok satu persatu per baris ya. Itu mungkin nanti akan kesulitan kita dalam proses penseleksian baris di scriptnya. Jadi caranya kalau saya seperti ini. Ini kita blok ya dari baris 1 sampai ke baris 343 di sini ya, 343. Kemudian kita copy scriptnya. Ya, di bagian head ini kita paste. Nah, seperti ini. Nah, ini kita simpan. Nah, ini sudah ada ya, halaman headnya sudah ada seperti ini. Yang kita tinggal di controller web. Ya, web kemudian head.
Nah, sekarang kita coba kita refresh ini project kita, maka tampilan seperti ini. Nah, ini berbeda ya. Ini kan sudah rapi ya, sudah ada image dan juga warna ya. Di sini kita masih belum seperti ini masih. Nah, ini disebabkan karena kita belum melakukan pemanggilan file CSS, kemudian image dan juga JavaScript kalau ada. Nah, maka di sini masih berantakan tampilannya karena tampilan ini diatur menggunakan CSS. Ya, diatur menggunakan CSS. Jadi ini masih berantakan. Nah, sekarang kita akan panggil CSS dari template ya. Caranya seperti ini. Kita buka halaman head. Ya, ini dia halaman headnya. Di sini kita cek untuk proses pemanggilan CSS ya dari baris paling atas. Ini untuk title bisa langsung kita ganti ya. Ini misalnya kita ganti dengan nama website kita ya. Nah, misalkan seperti ini, Tamyang News ya. Ini disesuaikan ya dengan judul dari website kita. Di sini saya akan buat sebagai contoh Tamyang News ya. Seperti itu. Kemudian di sini pada baris ke-15, nah, di sini ada proses pemanggilan CSS ya. Ini style switcher.css ya. Di baris ke-15 ini kita panggil ya, kita panggil menggunakan base URL di sini. Jadi ini untuk href-nya ya, href-nya ini dia style switcher CSS style switcher.css. Jadi dia ada di sini dia. Di application, di portal, asset, web, kemudian CSS, ini dia style switcher, kemudian CSS, kemudian style switcher.css. Nah, ini dia pemanggilan file ini dia. Jadi ini akan kita ganti ya, kita ganti. Di sini kita akan kita tambahkan ya PHP echo base URL ya. Kemudian ini kan kita proses pemanggilan base URL ya. Echo base URL, apa sih base URL? Ini yang kita bahas pada materi sebelumnya ya. Localhost kemudian portal. Ya, kita memanggil localhost portal menggunakan base URL. Ya, jadi kalau dia projectnya berubah, nama foldernya kita hanya men-setting pada bagian base URL. Oke. PHP echo base URL, kemudian asset, kemudian web. Nah, ini dia. Jadi kita memanggil file style switcher, kemudian CSS style switcher.css ini dalam folder web, di folder asset, kemudian di project kita. Jadi kita tinggal menambahkan script ini ya ke dalam template kita. Nah, ini juga kalau kita refresh ini belum ada perubahan yang berarti ya, tetapi sudah muncul untuk style switcher sudah tampil ya. Jadi cara selanjutnya ini kita copy saja ini untuk script ini sampai di sini ya, sampai garis miring ini kita copy. Tinggal kita paste di setiap pemanggilan CSS. Ini kita paste di sini ya. Jadi echo base URL, asset, web, CSS, baru frenzy orange. Ya, ini juga sebelum CSS-nya kita paste. Ini juga kita paste sebelum CSS-nya. Nah, karena kita bekerja menggunakan kode igniter ya, ini harus kita definisikan base URL-nya terlebih dahulu. Ini JavaScript juga kita panggil menggunakan base URL. Ini juga kita panggil. Jadi intinya di setiap pemanggilan JavaScript, kemudian CSS, dan juga image ataupun gambar, ini kita gunakan base URL. Nah, jadi ini harus kita lakukan copy paste ya di setiap pemanggilan. Ini ada pemanggilan icon, ini juga kita paste di sini ya, asset, web, img, icon, favicon.icon.
Ini juga ada gambar, boleh di sini kita langsung paste untuk refnya. Ini juga ada JavaScript, kita paste. Nah, seperti ini. Ini kita paste. Ini juga kita paste di sini. Oke, ini kita paste. Jadi kita paste untuk memilih image ya, image. Walaupun nanti ini untuk style switcher ini akan kita hapus. Ini kan untuk melihat perubahannya ya, karena untuk stylenya kita nanti ada di halaman admin, bukan di halaman pengunjung. Oke, ini banyak ya di sini ya. Ini juga ada ternyata. Image, oke, ini juga ada di sini. Di sini. Ya, intinya harus dicari satu persatu per baris pemanggilan gambarnya. Ini pemanggilan gambar. Ini juga. Ini banyak sekali ya pemanggilan gambarnya, jadi harus ekstra sabar. Oke, kita cek lagi. Oke, selesai ya. Ini kita save. Ya, sudah kita panggil untuk CSS, JavaScript, dan image di halaman head. Nah, sekarang kita refresh untuk browsernya. Nah, sudah berubah tampilannya seperti ini. Nah, ini ya sudah berubah sesuai dengan template-nya. Ini juga ya. Oke, ini sudah berubah. Ini di sini juga bisa ya diganti. Nah, seperti ini. Jadi ini tergantung sih. Kalau di sini kan ini saya hapus ini. Ya, di sini saya hapus. Ya. Tapi kalau di sini pengguna juga bisa mengganti warna. Tetapi di sini kan kelemahannya, kalau kita refresh dia kembali ya, hijau. Oh, ini tetap hijau ya. Oh, ini JavaScript sudah kepanggil. Ya, jadi kalau di sini dia mau rubah warnanya di halaman admin. Ya, kalau di sini ini tergantung kita sih, kita mau buat di halaman admin atau di halaman pengguna. Ya, nanti akan saya jelaskan di halaman admin juga kita tampilkan menu untuk mengganti warna. Ya, nanti kita akan menggunakan model di halaman admin. Jadi bisa dua-dua ya, bisa dari halaman admin, bisa dari halaman pengguna. Ya, tapi nanti kita akan buat di halaman admin ya, biar ada tambahan materi nanti untuk proses merubah value di tabel menggunakan model. Jadi banyak sekali manfaatnya untuk proses pembuatan value untuk tabel menggunakan model. Oke, ini headnya sudah jadi ya, headnya sudah selesai seperti ini. Nah, ini dia ya. Walaupun ini belum selesai untuk bagian atas ya, about us, kontak us, ini akan kita edit ya. Seperti ini, nanti ini ada tanggal. Nah, juga menunya ini masih default ya, menunya ya masih default, belum menggunakan menu yang seperti ini, bola teknologi nasional. Gesersnya juga ini sync in-nya, sync up, my account juga masih ada di sini, sudah kita hapus ya. Atau langsung ya, langsung kita buat sini untuk
pertama untuk bagian about us dan kontak us ini akan kita hapus ya. About us dan kontak us akan kita hapus. Oke, baris 194 ini akan kita hapus untuk UL nya ya, kita cut, kita simpan, kita refresh. Nah, ini sudah hilang ya, sudah hilang. Kemudian untuk search nya ini kita akan ganti search nya, search ada di bawah dia, ini dia, kita ganti menjadi cari artikel. Cari artikel. Nah, sudah berubah seperti ini, cari artikel. Cari artikel. Untuk sign in, sign up dan my akun juga kita hapus ya. Kita hapus di ini UL ke UL, ini kita del, kita save. Oops, ini juga hilang ya. Oke, kita unduh ya, kita unduh. Jadi bukan UL yang ini ya, tetapi UL yang ini. Coba kita tes UL ini ke UL yang ini. Ini kan UL di bawahnya lagi ya. Kita del, kita simpan. Ini search masih ada. Kita refresh. Nah, ada seperti ini ya, sama. Cari artikel. Oke, ini sudah selesai untuk langkah pertama, proses pembuatan head 26 menit ya. Sekarang kita akan lanjut ke proses yang selanjutnya. Kita akan mengambil slider ya. Di sini slider kita akan ambil ya. Slider itu dari sini berarti ya, dari sini sampai ke kemari, ini slider. Oke, jadi langkah selanjutnya kita akan kembali ke controller. Ini akan kita copy scriptnya, copy, paste, di bawahnya kita ganti menjadi head. Oops, head kita ganti menjadi slider ya. Jadi file kedua yang akan kita panggil adalah slider ya. Untuk slider lagi-lagi kita akan mengcopy file yang ada di application, kemudian view, web. Oke, ini headnya kita akan copy, kita paste, kemudian kita rename menjadi slider ya, slider. Ini dan slider.php, kita Ctrl A, kita delete ya. Jadi ini sudah ada halamannya slider. Ini dan slidernya masih kosong, jadi sini belum ada perubahan. Nah, belum ada perubahan ya, karena kosong. Langkah selanjutnya kita akan mengcopy slider ini dari template index.html ya, dari index.html. Jadi ini tadi yang baris ke 343 sampai dari baris pertama sampai baris ke 343 ini adalah halaman head ya. Jadi untuk halaman slider ini ada di bagian baris ke 345 ya, dari sini. Walaupun ini hanya komentar ya, ini tidak harus kita copy, tetapi sebaiknya ini kita copy. Jadi kalau ada error, tampilan yang tidak sesuai, bisa kita cari kelemahannya ya dengan mudah. Jadi dari baris ke 345 kita akan cari end dari slidernya. Jadi ini kan tadi teksnya apa awalnya ya. Kita biar gampang kita ingat di sini ya, slider area. Ini pembukanya ya, slider area. Jadi di awal karakternya kita klik kursornya, kita cari penutup slider areanya yang ada di bawah. Oke, ini dia baris ke 587 ya, 587 di sini ada end slider area. Jadi yang di atas tadi adalah slider area, yang di bawah ini adalah end slider area. Ya, tekan tombol shift di keyboard dan kita klik di ujung terakhir dari end slider area, maka dia akan terblok ya seperti ini. Nah, terblok seperti ini.
Oke, kalau sudah ini kita copy, kemudian di bagian slider ini kita paste. Nah, kita simpan. Nah, sudah ada head dan slider. Ya, head dan slider. Oke, sekarang kita refresh. Nah, jadinya seperti ini. Nah, sudah masuk ya, template sudah masuk. Tetapi di sini kenapa gambarnya tidak tampil? Ini tidak tampil karena kita belum memanggil gambar dengan benar. Di sini masih default ya, menggunakan tag HTML. Jadi kita harus menggunakan base URL untuk pemanggilan gambarnya. Ini sama dengan langkah sebelumnya yang ada di head tadi. Kita panggil base URL dan juga CSS dan JavaScript. Nah, ini tadi ya, PHP echo base URL. Nah, di semua pemanggilan CSS juga ada di sini. Ini jadi ini kita copy atau boleh diketik ulang ya. Copy. Kita paste dari atas. Misalkan di sini ada pemanggilan image ya, kita paste. Jadi image-nya dipanggil dengan PHP echo base URL asset web img asset slideshow slide1.png. Jadi kita tambahkan ini ya. Oke, ini juga ada image, kita paste. Ini juga kita paste. Ini kita paste. Dan seterusnya untuk proses pemanggilan image-nya. Oke, ini juga ada pemanggilan image. Ini di sini juga ada. Oke, selesai. Kita simpan ya. Image sudah kita panggil menggunakan base URL. Sekarang kita refresh. Nah, ini dia sudah panggil image-nya. Ini next, ini next-nya ini menggunakan JavaScript ya. Jadi kalau next ini dia biasa JavaScript. Kalau tampilan ini ya CSS. Tapi kalau untuk animasi ini, animasi menu, submenu ini menggunakan JavaScript juga. Ya. Oke, ini kita cek. Oke, sudah jalan. Nah, ini dia ya. Oke, sudah berhasil pemanggilan head dan slider. Ya. Kalau ini kan home ya. Ini home. Nah, ini home-nya dia seperti ini. Oke, sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Oke, untuk video ini kita selesai dulu ya untuk sampai di sini. Ini pemanggilan head dan juga slider. Nanti kita akan lanjut ke proses pembuatan template bagian kedua, itu bagian home dan juga footer. Oke, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.